Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas mengenai aliran filsafat perennialisme. Kata perennialisme bisa diartikan sebagai abadi atau kekal atau bako yang berarti tiada akhir. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pada perennialisme merupakan pengetahuan yang selalu ada dan akan selalu ada, yang bersifat universal. Perennialisme sendiri bisa diartikan sebagai tumbuh terus, hidup terus, dari waktu ke waktu atau abadi. Maka pandangan ini selalu mempercayai mengenai adanya nilai-nilai, norma-norma yang bersifat abadi pada kehidupan. Hal ini menawarkan pandangan alternatif agar manusia kembali kepada akar-akar spiritualis dirinya tanpa tenggelam dalam gemerlap kehidupan materi. Nah, selanjutnya coba kamu jelaskan pengertian perennialisme menggunakan kalimat kamu sendiri. Sejarah perkembangan perennialisme. Perennialisme pertama sekali terjadi karena adanya reaksi atas paham pendidikan progresif. Hal ini terjadi pada abad ke-20, di mana perennialisme menentang pandangan progresivisme yang menekan perubahan dan sesuatu yang baru. Perennialisme memandang situasi dunia ini penuh kekacauan, ketidakpastian, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosial-kultural. Sehingga solusi yang ditawarkan oleh aliran ini adalah menawarkan jumlah jalan mundur ke belakang dengan menggunakan kembali nilai-nilai prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kukuh kuat pada zaman kuno pertengahan. Hal ini menggambarkan bahwa paham perennialisme menganggap masa kejayaan adalah masa Yunani kuno atau masa abad pertengahan. Banyak tokoh yang mendukung aliran pada aliran perennialisme. Nah, coba kamu cari tokoh-tokoh tersebut dan apa yang menjadi pandangan mereka dalam paham perennialisme. Pendidikan menurut perennialisme. Pendidikan menurut aliran ini sebagai jalan kembali seperti dalam masa lampau yang dianggap sebagai kebudayaan ideal. Ada 4 prinsip dalam pendidikan perennialisme. Yang pertama, kebenaran harus bersifat universal dan tidak tergantung pada tempat, waktu, dan orang. Artinya, jika sesuatu itu benar, maka dimanapun dibawa pasti itu adalah sebuah kebenaran. Yang kedua, pendidikan yang baik melibatkan pencarian pemahaman atas kebenaran. Yang ketiga, kebenaran dapat ditemukan dalam karya-karya agung. Yang keempat, pendidikan adalah kegiatan liberal untuk mengembangkan nalar beberapa pandangan tokoh perennialisme terhadap pendidikan. Hakikat pendidikan menurut tokoh perennialisme. Hakikat pertama menurut Plato. Plato menyatakan bahwasanya pendidikan adalah yang ideal harus didasarkan paham atas nafsu, kemauan, dan akal. Hal ini menunjukkan Plato menyatakan manusia secara kodratik memiliki 3 potensi, yaitu nafsu, kemauan, dan akal. Ketiga potensi ini merupakan asas bagi bangunan kepribadian dan watak dari seorang manusia. Yang kedua, menurut Aristoteles, pendidikan merupakan perkembangan budi yang merupakan titik pusat perhatian dengan filsafat sebagai alat untuk mencapainya. Hal ini menjelaskan bahwa Aristoteles menerangkan bahwa orientasi pendidikan ditunjukkan kepada kebahagiaan melalui pengembangan kemampuan-kemampuan kerohanian seperti emosional, kognisi, serta jasmani manusia. Yang ketiga, menurut Thomas Aquina, pendidikan adalah menuntut kemampuan-kemampuan yang masih tidur agar menjadi aktif. Artinya, menurut Thomas Aquino, pendidikan harus menghasilkan output yang diharapkan nanti manusia mampu mengenal, mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mentalnya. Ya, pertanyaan yang harus kamu jelaskan adalah bagaimana pendidikan menurut kamu pada aliran ini di luar jika kamu mengamati dari paham yang telah dari tokoh-tokoh di atas. Peran guru dalam perennialisme.
Dalam perennialisme, guru merupakan faktor terpenting dalam keberhasilan anak dalam akalnya. Sehingga, guru memiliki peran yang sangat dominan dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Guru harus menyiapkan dari A sampai Z dan harus menjadi peran utama ketika proses pembelajaran, sehingga guru harus menguasai cabang ilmu yang bertugas membimbing diskusi yang akan memudahkan siswa dalam menyimpulkan kebenaran yang tepat tanpa celah, dan guru dipandang sebagai orang yang memiliki otoritas dalam suatu bidang pengetahuan dan keahliannya tidak diragukan. Sedangkan siswa dalam perennialisme adalah makhluk yang harus dibimbing oleh prinsip-prinsip pertama, kebenaran-kebenaran abadi, pikiran mengangkat dunia biologis. Hal ini menjadikan siswa sebagai objek untuk dilakukan proses belajar pembelajaran, di mana pendidikan upaya proses transformasi pengetahuan dan nilai pada subjek didik. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik atau siswa hanya sebagai wadah menampung pengetahuan-pengetahuan yang akan diajarkan oleh guru. Hal ini menunjukkan bahwasanya dalam proses pembelajaran, guru bersifat aktif sedangkan siswa bersifat pasif, hanya duduk dan menerima. Nah, dalam perennialisme, pendidikan bertujuan untuk mencapai tujuan kepribadian manusia yang menyeluruh secara seimbang melalui latihan jiwa, intelek diri manusia yang rasional, perasaan dan indera. Karena itu, pendidikan harus mencakup pertumbuhan dalam segala aspeknya. Teori dasar dalam belajar menurut perennialisme yaitu A. Mental disiplin sebagai teori dasar, B. Rasionalitas dan asas kemerdekaan, C. Learning to ration atau belajar untuk berpikir, D. Belajar sebagai persiapan hidup. Coba kamu jelaskan dengan kalimat kamu sendiri apa maksud dari keempat teori dasar belajar menurut perennialisme di atas. Kurikulum menurut perennialisme. Kurikulum pendidikan harus bersifat subject center atau berpusat pada materi pembelajaran, di mana materi pelajaran harus merupakan kebenaran-kebenaran abadi, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Materi pembelajaran harus bersifat uniform, universal, dan abadi, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindihan atau ketidaksepahaman. Materi pembelajaran terutama harus terarah kepada pembentukan rasional manusia, sebab demikianlah hakikat manusia. Nah, aliran ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Coba kamu cari apa kelebihan dan kekurangan dari aliran perennialisme ini. Mungkin ini saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.